Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Apakah ada perbedaan antara saya datang kepada Kristus atau datang kepada kekristenan? Apakah menjadi Kristen atau menjalani kekristenan berarti saya datang kepada Yesus? Di mana kita melihat dalam Alkitab larangan meminum alkohol. Kristus mengubah air menjadi anggur, dan Musa mengubah air menjadi darah. Ini menunjukkan apa tentang sifat pelayanan Musa dan pelayanan Kristus? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Kita telah mencapai studi kita dari kitab-kitab Perjanjian Baru ke Injil Yohanes. Hari ini kita akan melanjutkan pasal 1 dari ayat 38 sampai juga pasal 2 ayat 11. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Friat. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati. Saya juga menyambut para hadirin yang telah hadir bersama kami di studio. Selamat datang. Saudara Yosef, saat kita mulai membaca dari pasal 1 ayat 38, tetapi Yesus menoleh, ia melihat mereka. Ia sedang membicarakan tentang dua murid Yohanes Pembaptis. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." Pertanyaan saya adalah tentang ayat 41. Dia pertama kali menemukan saudaranya sendiri, Simon, dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu dia berkata, dia membawanya kepada Yesus. Yesus sang Mesias. Diketahui bahwa Mesias adalah tema dari nubuatan Perjanjian Lama. Mohon ceritakan tentang Mesias dan bagaimana kedatangannya telah digenapi dalam pribadi Kristus. Kristus atau Mesias dalam ungkapan Ibrani kita dapat temukan banyak nubuat dalam Perjanjian Lama yang berbicara tentang kelahirannya dari seorang perawan. Dari kelahirannya di Bethlehem, kemudian misalnya ketika dia berbicara tentang roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada sesama miskin. Atau dalam Yesaya 42 ketika dia berkata, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya." Kata-kata ini digenapi dalam Kristus ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan Roh Kudus datang dan tinggal di atasnya. Jika kita ingin mengekstraksi semua ayat Perjanjian Lama yang berlaku untuk Tuhan Yesus Kristus, kita akan mencapai kesimpulan yang Paulus katakan dalam Kisah Para Rasul 18, meneguhkan dan membuktikan bahwa Yesus adalah Kristus. Itu adalah semua ayat Perjanjian Lama memang berbicara tentang dia. Saya tidak berpikir bahwa Andreas pada waktu itu mengenal mereka semua atau dia akrab dengan penafsiran banyak ayat. Begitu pula Petrus. Namun kita bisa melihat hal yang indah di sini, bahwa sesama orang beriman puas hanya dengan satu bukti, maka bukti-bukti lainnya akan menyusul. Misalnya, ketika Nathanael datang kepada Tuhan dan dia tidak percaya.
Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Filipus berkata kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah Israel sejati, tidak ada palsuan dalamnya. Jawab Yesus, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, itu sudah cukup. Bagi Natanael, kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, karena aku berkata kepadamu, maka kau percaya, engkau akan melihat hal lebih besar daripada itu. Ini adalah prinsip dalam Alkitab bahwa tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tuhan mengungkapkan lebih banyak kepada siapapun yang percaya pada hal pertama yang diberikan Tuhan kepadanya. Tetapi ketika Anda menerima wahyu yang jelas dan menolaknya, jangan berharap Tuhan kita memberi Anda 100 wahyu untuk dipilih. Tuhan akan memberi Anda 1 wahyu jika Anda menerimanya, maka Dia akan memberi Anda berikutnya dan seterusnya. Jika Anda menolaknya, jangan meminta wahyu lagi. Ketika Andreas mengikuti Kristus, dia memutuskan bahwa dia juga akan memanggil orang lain. Dia pertama kali menemukan saudaranya sendiri Simon dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Dan dalam ayat 42, ia membawanya kepada Yesus. Kami ingin menyampaikan ajaran yang jelas bagi para penginjil atau bagi kita semua saat berbicara kepada sesama kita. Andreas memanggil Filipus dan membawanya kepada Yesus. Jadi, apa peran kita saat kita berbicara kepada sesama tentang Tuhan? Peran kita adalah berbicara tentang Dia. Kemudian bawa mereka kepada Kristus dan peran kita berakhir di sini. Ini seperti ketika kita memperkenalkan seseorang kepada raja atau presiden negara. Yang harus Anda lakukan adalah membawanya masuk dan memperkenalkannya. Secara resmi, maka Anda selesai. Anda meninggalkan keduanya untuk berbicara. Dia membawanya kepada Yesus. Peran kita adalah berbicara kepada sesama tentang Tuhan Yesus Kristus. Pertemukan mereka, dan ketika Kristus mencapai hati orang tersebut yang datang dalam dosa dan kelemahannya, kemudian mereka terhubung dan itulah yang dibutuhkan. Jadi, begitu orang tersebut telah mencapai juru selamat, peran kita berakhir di sini. Namun kita memiliki tanggung jawab untuk membawa setiap orang yang kita temui kepada Tuhan. Saya suka perkataan ini. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan saya memahami ini dalam 2 cara. Bahwa dia menemukan beberapa orang lain kemudian, atau bahwa temannya yang lain yang bersamanya juga menemukan saudaranya. Kemungkinan besar, temannya adalah Yohanes yang membawa Yakobus. Seperti Andreas membawa Petrus. Adalah hal yang indah bahwa ketika saya mengenal Kristus, saya tidak ingin menyimpannya untuk diri saya sendiri. Seperti wanita Samaria, mari lihat, ada seorang yang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mari lihat. Dan Anda akan menemukan betapa Kristus antusiasnya sendiri. dia dalam bersaksi. Benar. Sebenarnya mungkin ada orang dari kebangsaan yang berbeda agama, dan agama yang mengawasi kita sekarang. Jadi saya ingin membedakan antara datang pada Kristus atau datang kepada kekristenan. Yang saya maksud adalah kekristenan sebagai agama pada umumnya. Apakah ada perbedaan antara saya datang kepada Kristus atau datang kepada kekristenan? Apakah fakta bahwa saya seorang Kristen berbeda dengan saya datang kepada Kristus? Nah, saudara ayat, Tuhan tidak peduli dengan agama. Dia tidak menegakkan agama seperti yang dipikirkan sebagian orang. Tuhan menginginkan hubungan yang nyata dengan manusia. Manusia hidup dalam kesetaraan karena dia jauh dari Tuhan yang hidup dan akan menemukan sukacita lagi ketika dia kembali pada Tuhan. Kristus datang untuk menjadi jembatan yang membawa kita kepada Allah. Melalui Dia, kita percaya kepada Tuhan. Jadi ada perbedaan yang sangat besar antara menerima Kristen sebagai agama dan datang kepada pribadi Kristus Sang Juru Selamat. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ketika saya percaya pada Kristus dan datang kepadanya, saya menyadari betapa mengerikan dosa-dosa saya. Kemudian saya diubahkan, lahir dari Allah dan menjadi pribadi baru di dalam Kristus. Itulah yang saya doakan akan dialami oleh pemirsa yang terkasih. Namun untuk pindah agama atau pindah kepercayaan, itu bukan yang utama. Oleh karena itu Anda mengatakan bahwa bergabung dengan kekristenan bukanlah hal yang membuat saya menjadi seorang Kristen sejati. Memang. Tetapi itu adalah perjumpaan pribadi dengan Kristus sebagai Juru Selamat. Berada di dalam Kristus. Dia Benar. berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bukan bergabung ke Kristenan, tapi keberadaan Anda ke dalam Kristus, apa yang akan menutupi, melindungi, dan membungkus Anda. Saudara Yosef, izinkan saya membaca pasal 1 mulai dari ayat 43 sampai akhir pasal. Silakan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku.
Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf, dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Marilah dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus padanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Para pemirsa yang kami kasihi, kami akan istirahat sejenak dan akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Ada pertanyaan? Saya punya pertanyaan. Silakan. Tuhan berkata, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan kemudian malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia menemuinya. Apa maksud ayat ini? Apakah benar terjadi? Apa interpretasi dari ayat ini? Malaikat-malaikat Allah naik dan turun di atas putra manusia. Apakah ini benar-benar terjadi? Jelas itu terjadi jika Kristus berkata demikian. Malaikat ada di sekitar kita, tetapi mata fisik kita tidak dapat melihat hal-hal materi. Malaikat adalah roh sehingga kita tidak dapat melihatnya. Ayat ini dimaksudkan bahwa Yesus sebagai tema pelayanan para malaikat. Sebelumnya, Yakub pernah tersesat dan dia lari dari rumah ayahnya dan melihat mimpi. Ada sebuah tangga didirikan di bumi dan puncaknya sampai ke langit. Dan lihatlah para malaikat Allah naik dan turun di atasnya untuk melayani Yakub. Namun, Israel sejati yang jauh lebih besar dari Yakub telah datang. Dan dia adalah tema pelayanan para malaikat di sepanjang pelayanannya. Jadi dia bukan hanya anak Allah, engkau adalah Raja Israel. Seperti yang Natanael katakan kepadanya, tapi ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Dia adalah anak manusia, dan itu sangat aneh. Bahwa Natanael berkata kepadanya, "Kamu adalah anak Allah." Kristus menjawab dengan mengatakan, "Aku adalah anak manusia." Apakah anak manusia lebih besar? Jawabannya adalah ya, menurut Mazmur 8. Anak manusia diberikan kekuasaan atas alam semesta. Anak manusia menurut Daniel 7 akan disembah oleh semua suku, kaum, dan bahasa. Jadi anak manusia adalah gelar ilahi dan bukan bahwa Kristus hanyalah seorang manusia. Ketika Filipus berkata kepada Natanael, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf." Kemudian berbicara tentang Nazaret. Jadi dia berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Bagaimana Anda memandang komentar ini dalam kaitannya dengan pribadi Kristus yang rendah hati? Jika Anda membandingkannya dengan Yohanes 7, di mana sinagoga Sanhedrin berkata kepada Nikodemus, "Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Galilea dihina oleh orang Yahudi. Dan Nazaret dihina oleh orang Galilea. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita, kemuliaan baginya dibesarkan di lingkungan, yaitu Nazaret dibenci oleh sesama yang dihina. Sesama Yahudi dihina. Mereka membenci Galilea dan orang Galilea membenci Nazaret. Ia dihina dan ditolak manusia, tetapi Kristus tidak memandang hina Nazaret. Yesus orang Nazaret diulang 21 kali dalam Alkitab, termasuk ketika dia dalam kemuliaan dan menampakkan diri kepada Saulus dari Tarsus, "Aku adalah Yesus dari Nazaret yang kamu aniaya itu." Banyak yang membenci Yesus karena dia adalah orang Nazaret. Dan mereka membenci pengikutnya karena mereka adalah pengikut orang Nazaret. Faktanya adalah bahwa Kristus tidak membenci Nazaret. Tidak pernah, betapa hebat dan terhormatnya mengikuti dan menjadi milik pribadi yang unik itu. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi,
Apa yang Musa dan para nabi tulis tentang Kristus di sini? Faktanya, seluruh perjanjian lama berbicara tentang Kristus. Ketika kita pergi ke akhir Injil Lukas dan kembali ke 1 atau 2 halaman, kita akan menemukan Kristus berjalan bersama murid-murid Emmaus dan dimulai dengan Musa dan semua nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dia berbicara tentang dirinya, kelahiran ajaib, kehidupannya yang unik, dan tentang pengorbanan kematiannya yang dilambangkan atau dirujuk dalam pengorbanan. Tema seluruh Perjanjian Lama dan kunci untuk memahami Alkitab. Anda harus tahu bahwa tema Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah pribadi Kristus. Mazmur berbicara tentang Dia, Nubuatan berbicara tentang Dia, dan Pentatek berbicara tentang Kristus. Kita akan melihat bahwa ada kemajuan dalam pemahaman Nathanael tentang kepribadian Kristus. Katanya dalam ayat 45, Yesus anak Yusuf. Dia tahu bahwa dia anak Yusuf. Kemudian dia berkata tentang dia bahwa dia adalah anak Allah dalam ayat 49. Rabi, engkau anak Allah. Lalu ia berkata, engkau raja orang Israel. Bagaimana Anda melihat kemajuan pemahaman ini? Saya pikir ini adalah situasi normal yang tepat. Kita tidak akan tahu segalanya tentang Kristus pada saat yang pertama, tetapi pengetahuan kita tentang dia akan tumbuh. Saya ingat bahwa Rasul Paulus ketika Kristus menampakkan diri kepadanya di jalan Damaskus, dia mengenal Kristus. 30 tahun kemudian dia menulis dalam surat Filipi dan berkata, supaya aku mengenal dia. Dalam bahasa Nabi Hosea, beritahu kami, mari kita terus maju untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan datang secara bertahap dan tidak ada habisnya. Itu berarti saya tidak akan pernah mengatakan suatu hari saya telah mencapai pengetahuan penuh. Pengetahuan tentang Kristus dimulai dan tidak pernah berakhir. Jadi dia berkata kepada para ayah, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Sekali lagi aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Pengetahuan ini tidak mencapai akhir, itu tidak memiliki batas. Jika dalam keyakinan saya yang terbatas, saya hanya percaya bahwa Kristus hanyalah seorang manusia. Dia adalah hamba Tuhan dan utusannya. Jadi bagaimana Anda bisa membawa saya ke pengetahuan yang lebih dalam tentang Kristus? Tidakkah kita melihat dalam ayat yang kita baca yang maha kuasa? Dia yang melihat segalanya dan semua orang. Di sini misalnya, dia berkata kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kemudian kita baca dalam pasal 4 Injil Yohanes yang sama bahwa Yesus bertemu dengan orang asing, wanita Samaria. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dia yang mengetahui segalanya, bahkan apa yang kita sembunyikan dari orang terdekat sekalipun. Siapakah yang maha tahu itu? Kita akan melihat yang lebih besar dari itu di pasal berikutnya. Dalam mujizat di mana Kristus mengubah air menjadi anggur, dia adalah yang maha tahu dan yang maha kuasa. Siapakah yang maha tahu dan maha kuasa selain Allah? Apakah tidak cukup percaya kepada Kristus sebagai manusia, nabi, atau rasul belaka? Itu tidak cukup. Dan pasal 8 dia berkata kepada mereka, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia berarti aku Yehova, aku Tuhan. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Di sini dia adalah yang maha tahu. Betul sekali. Mari kita baca pasal 2 dan ayat-ayat yang berhubungan dengan keajaiban mengubah air menjadi anggur. Lalu kita akan kembali setelah rehat dengan pertanyaan hadirin. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Lalu kata Yesus padanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata padanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik.
Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana, yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya padanya. Pemirsa terkasih, kami akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Tetaplah bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, Kekamis itu kurnia, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Kristus menghadiri pernikahan Kana dan mengubah air menjadi anggur. Apakah ini pembenaran untuk minum alkohol? Apakah Kristus minum alkohol? Kristus mengubah air menjadi anggur. Apakah ini pernyataan bagi kita untuk minum anggur, Saudara Yosef? Kita harus memahami lingkungan dan budaya di mana mujizat itu dilakukan. Saat itu tidak ada minuman untuk ramah tamah jika buah anggur setelah peras dibiarkan tanpa sedikit fermentasi agar awet dari tahun ke tahun, itu akan rusak, persis seperti yang terjadi hari ini. Jika kita membahas jus anggur dan biarkannya, itu akan rusak setelah beberapa hari. Oleh karena itu, dilakukan proses fermentasi parsial untuk menyimpannya hingga pada musim yang berikutnya. Ya. Untuk alasan ini, Kristus mengubah air menjadi anggur, tetapi itu adalah anggur yang baik, bukan anggur seperti yang mereka minum. Oleh karena itu, Tuan Pesta membandingkan dan tahu perbedaan antara anggur yang diperkenalkan dan anggur yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus. Tapi di mana dalam Alkitab kita bisa melihat ada larangan tentang minum alkohol? Bahkan dalam Perjanjian Lama, meskipun diizinkan untuk minum anggur, itu benar-benar diperingatkan untuk meminumnya karena berbahaya. Diperingatkan, jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Dan dalam kitab Amsal, ia memberitahu kita banyak tentang minum alkohol dan kerusakan yang ditimbulkannya. Kita dapat mengatakan bahwa segala sesuatu halal bagi saya, tapi tidak semua hal tersebut bermanfaat. Tapi aku tidak didominasi oleh apapun. Itulah alasan mengapa semua orang percaya sepenuhnya menolak alkohol yang membuat seseorang kehilangan akal dan martabatnya, dan menahan diri dari minum. Bahkan Timotius yang memiliki banyak penyakit, dia membutuhkan izin dari Paulus untuk mengkonsumsi anggur dalam porsi kecil. Melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Itu adalah obat untuk penyakitnya. Tetapi hati nuraninya yang baik menolak untuk meminumnya sampai Paulus memberinya izin untuk menggunakannya dengan cara ini. Kristus memulai mujizat yang pertama di sebuah acara pernikahan dengan sesama yang menghadirinya. Bagaimana kita memahami sifat penginjilan Kristus dan pekerjaannya yang dia datang untuk lakukan di bumi dengan terang mujizatnya? Kristus berbeda dari Yohanes Pembaptis yang terisolasi dari orang banyak, tidak makan maupun minum. Kristus datang untuk menjadi dekat dengan sesama dalam keadaan mereka, makan dan minum, berbagi suka dan duka mereka. Oleh karena itu, mujizat pertama yang dia lakukan dalam Injil Yohanes adalah di pesta pernikahan. Mujizat terakhir yang dia lakukan sebelum salib dalam Injil Yohanes adalah di pemakaman. Ini berarti bahwa Kristus membagikan kepada kita hidup kita dengan suka dan dukanya. Saudara Yosef, kita membaca dalam ayat ke-11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya padanya. Ya. Apakah ada keajaiban yang dilakukan ketika dia masih kecil? Dalam beberapa Injil yang dikenal sebagai apokrifa, dan itu tidak benar, mengklaim bahwa Kristus melakukan mujizat dan tanda-tanda ketika ia masih kecil. Ayat 11 mengatakan ini, yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itu adalah kata yang konklusif, tidak diragukan lagi, tak ada tanda-tanda yang Yesus lakukan sebelumnya. Faktanya, Kristus jauh dari penyihir yang melakukan trik sulap untuk memukau orang. Kristus bahkan tidak melakukan mujizat kecuali ada urgensi untuk itu. Tidak perlu keajaiban karena sudah ada anggur. Selama ada anggur, dia tidak melakukan keajaiban. Itu bukanlah pertunjukan. Tetapi ia melakukan itu ketika ada kebutuhan. Semua tindakan Kristus didasari belas kasihan, kebaikan, dan belas kasihan kepada umat manusia. Adapun nyanyian yang menurut sebagian orang dilakukan Kristus untuk membuat orang terpesona, ini benar-benar jauh dari
Roh Kristus dan dari apa yang kita ketahui tentang Dia di dalam Alkitab. Di akhir episode ini, mohon beri kami definisi sederhana untuk air, anggur, dan guci dalam cerita ini. Tentunya ada ajaran simbolis ataupun spiritual tentang hal-hal itu. Sungguh ajaran yang indah. Air dalam Alkitab mewakili firman Tuhan. Anggur adalah gambaran kegembiraan. Dan ketika kita seperti toples yang diisi dengan air, atau seperti yang dikatakan Kolose 3, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kenyataannya di antara kamu. Hasilnya kita menyanyikan mazmur dan himne dan lagu rohani, itu berarti kita menjadi bersuka cita. Ini adalah ayat yang sama yang ada di Efesus 5 ayat 18. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung-kidung pujian dan nyanyian rohani. Sebelum itu dia berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ketika kita diisi dengan air yang menunjukkan firman Tuhan, itu berubah di dalam hati kita menjadi sukacita rohani. Kristus mengubah air menjadi anggur, dan Musa mengubah air menjadi darah. Apa yang ditunjukkan ini dalam sifat pelayanan Musa dan pelayanan Kristus? Pelayanan penghakiman dan pelayanan kasih karunia. Musa datang dengan penghakiman, dia mengubah air menjadi darah. Sungguh bencana di Mesir. Bayangkan sungai dan semua wilayah perairan menjadi darah. Apa yang bisa mereka lakukan? Tetapi Kristus juga telah mengubah air, tetapi menjadi anggur yang menunjukkan sukacita. Salah satunya adalah sumber penghukuman, sementara Kristus adalah sumber sukacita. Terima kasih Saudara Yosef. Sekarang waktunya untuk kita menyimpulkan episode hari ini bersama para hadirin. Mari kita mulai. Ketika Filipus berkata kepada Nathanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi. Apa yang Musa tulis dalam hukum dan para nabi tentang Kristus? Semua karakter sentral utama perjanjian lama adalah pribadi Kristus. Musa dan para nabi berbicara tentang kelahirannya dari perawan dan di Bethlehem. Mereka berbicara tentang kehidupannya yang unik dan kematiannya dalam bentuk pengorbanan yang ditawarkan. Yesaya 53 berbicara tentang kematian Kristus. Tuhan berkata kepada Nathanael, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Dengan cara apa ayat ini berbicara tentang keilahian Kristus? Ayat ini menyatakan bahwa Kristus mengetahui apa yang sedang terjadi tanpa melihatnya. Artinya dia maha mengetahui. Kemahatauan adalah atribut ilahi. Ini membuktikan Kristus adalah Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan lanjutkan pembicaraan di episode selanjutnya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan pembicaraan di episode selanjutnya. Pertanyaan episode hari ini, ekstraksi dari mujizat mengubah air menjadi anggur, sebuah bukti keilahian dari Kristus. Inilah intisari keajaiban mengubah air menjadi anggur sebagai bukti keilahian Kristus. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Kristus memegang cambuk dari tali. Dia mengusir mereka keluar dari bait Allah dan membalikan meja-meja mereka. Apa arti adegan ini? Jika saya memiliki keraguan dalam Kristus, hal terbaik adalah datang dan beritahu Kristus. Tidak ada posisi di bumi, tidak ada otoritas agama, tidak ada pengetahuan yang akan menjadi perantara bagi Anda dengan Tuhan. Tidak lain adalah untuk dilahirkan kembali dari Tuhan. Jika seseorang memasukkan pakaian ke dalam pewarna hitam, itu akan berubah menjadi hitam. Dan jika dicelupkan 2 kali, warnanya akan menjadi lebih gelap. Saya tidak perlu dilahirkan kembali dari ibu saya. 1 kali sudahlah cukup. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku, kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.